Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua rakyat jelata Republik Indonesia. Aduh, kembali lagi ke dalam channel Purnamo tampan dari lahir. Iya. Channel gak jelas, bahasa juga gak jelas, tapi nggak apa-apa. Saya di sini cuma sedikit berbagi informasi, sedikit pengetahuan dan ilmu yang saya punya gitu ya tentang suatu halnya. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja nih. Untuk masalah upah ya kemarin kebetulan video kemarin kita bahas tentang UMK, UMP dengan kenaikannya berapa, dan upah minimum tersebut berlaku hanya untuk masa kerja di bawah 1 tahun, dan untuk masa kerja di atas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya itu ada hitungannya tersendiri. Entah itu ditinjau dari masa kerja, kompetensi, dan masa kerja, kompetensi dan jabatan tertentu ya di dalam perusahaan masing-masing pekerja nih. Oke, hal itu ya merupakan, kalau bahasa hukumnya itu merupakan struktur skala upah. Nah, struktur skala upah itu sudah disebutkan di beberapa pasal di PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, diatur lagi secara eksplisit, secara khusus di Permenaker nomor 1 tahun 2017 ini. Jadi khusus nih Permenaker nomor 1 tahun 2017 ini khusus mengatur tentang struktur dan skala upah. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya ya, biar gak terlalu lama-lama gue ngebacotnya gitu. Oke. Pasal 1.1. Struktur upah adalah susunan tingkatan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Aduh, itu berisik banget motor. 2. Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Nah, struktur dan skala upah adalah susunan tingkatan upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Udah saya bilang tadi kan, nggak jauh beda nih pengertiannya dari yang saya sebutkan tadi sama pengertian dalam Permenaker nomor 1 tahun 2017 ini. Nah, struktur skala upah ya jelas, jadi untuk membedakan lah setiap golongannya gitu. Biar kenapa sih bang ini harus ada struktur skala upah segala? Ya bukannya begitu boy. Struktur skala upah ini benar-benar diatur dalam Permenaker ini karena untuk mengurangi kesenjangan di setiap perusahaannya. Karena nggak mungkin gaji yang 2 tahun disamakan dengan gaji yang 10 tahun, kan nggak mungkin. Gajinya seorang office boy disamakan dengan seorang manajer, kan nggak mungkin juga. Oke. Ya kira-kira seperti itulah ya bos, tentang struktur skala upah ya. Karena kan pembahasannya cuma itu sih, kalau struktur skala upah cuma pemberian upah aja di setiap perusahaannya gitu, tergantung jabatan, golongan, dan masa kerjanya gitu. Yang pasti sih struktur skala upah itu wajib disusun sesuai dengan pasal 2 Permenaker 1 tahun 2017. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dan dengan memperlihatkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Bila tadi ini wajib karena sebuah perusahaan tidak akan bisa mengajukan pembuatan peraturan perusahaan ataupun PKB tanpa adanya struktur skala upahnya. Itu ada yang kemarin di PP di Permenaker pengupahan ada. Kalau itu struktur skala upahnya tidak ada, pasti perusahaan tersebut tidak memiliki peraturan perusahaan, apalagi PKB atau perjanjian kerja bersama. Sayangnya struktur skala upah ini tidak ada sanksi pidananya, sanksi yang lebih serem gitu kalau perusahaan itu tidak menyusunnya gitu. Ini di sini di Permenaker ini disebutkan hanya kalau setiap sebuah perusahaan kalau tidak ada struktur skala upahnya itu hanya ini bos, hanya sanksi administrasi kalau nggak salah. Iya. Pasal 12, pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh pekerja buruh sebagai dengan dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 dikenakan sanksi administratif. Nah, ya gitu bilang tadi. Jadi meskipun wajib tapi sayangnya sanksinya ini hanya administratif.
ya gimana sih ya, kalau sesuatu yang wajib itu seharusnya ditekankan dengan apa ya, sanksi yang berat lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena bukan gua sendiri yang bikin Permenaker ini, karena kan Pak Menteri mana Pak Menteri ini, Pak Menteri kalau nggak salah tahun 2017 itu Pak Hanif Dakiri dah tuh ya kan, Pak Hanif Dakiri. Oke, mungkin seperti itu aja kali ya pembahasan kita tentang struktur skala upah. Banyak sekali permasalahan yang muncul dari pengupahan ini, entah itu yang upahnya nggak naik, upahnya ya yang malah dipotong separoh. Ya maklum lah bos ya, sekarang kan lagi zaman-zamannya pandemi corona nih. Nanti juga tanggal 11 Januari nih PSBB lagi nih, waduh pusing gitu. Karena saya juga narik Gojek lagi sepi nih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dengan sedikit informasi yang saya punya gitu, yang saya ketahui. Dan kebetulan struktur skala upah ini belum ada aturan terbaru ya, masih pakai yang ini. Jadi induknya sih jelas dari Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, induknya sih itu. Nah, Permenakernya diatur di Permenaker nomor 1 tahun 2017 ini tentang struktur skala upah tadi. Oke, mungkin selanjutnya akan saya coba cari tahu dan saya kupas tuntas juga masalah upah ini ya, karena kan sangat sensitif nih. Tadi juga ada tuh teman saya yang bekerja di pabrik karena upahnya kan nggak naik gitu, karena kan setelah udah caranya apa-apa kan adalah caranya gitu untuk mengajukan upah ini agar naik. Dan bagaimana sih caranya kalau pengusaha itu tidak membayar upah ini, apa yang harus pekerja lakukan gitu untuk apa ya, untuk menegur si pengusahanya ini. Karena kan nggak mungkin dong kena ujung bos gaji naik bos, nggak mungkin seperti itu juga John. Apa langsung ke bosnya bawain golok gitu, weh bos anarkis nih, gaji upah gua naik nih bos tahun 2021 kata Mas Purno karena gajinya udah naik. Nggak bisa begitu juga, ada cara-caranya dan ada cara yang lebih baik. Karena dulu pengalaman saya sebagai buruh ya enggak bertindak anarkis juga, karena ada peraturan perundang-undangannya gitu yang harus dilalui gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kesempatan selanjutnya akan saya coba bahas tentang upah lagi ya, yang lebih detail lah. UMK udah, kenaikan UMK apa UMP udah, struktur skala upah juga udah sedikitnya kita bahas. Karena ya saya kalau untuk masalah contoh dan cara ngitungnya kan nggak mungkin juga, karena kan saya sendiri nggak tahu lah perusahaan mana gitu yang hitungannya gimana gitu. Intinya ada, setiap perusahaan itu ada pasti hitungannya masing-masing. Mungkin sekian saja dari saya. Semoga para bos-bos kalian, semoga para atasan-atasan kalian mau melek peraturan lah, mau taat peraturan yang berlaku di Republik tercinta ini, agar upah-upah kalian nih para pekerja, para karyawan naik gitu. Kalau upah kalian naik juga, saya kan ikut senang juga gitu. Seenggaknya saya sebagai ojol ini kecipratan gitu, banyak orderan gitu. Ya nggak gitu juga sih bos, ngarep sebenarnya gua. Oke ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Maaf kalau banyak salah-salah kata atau penyampainya kurang jelas atau bising nih, karena kan saya lagi bikin videonya ini di jalan nih bos, lagi narik Gojek juga nungguin order, jadi gabut makanya bikin video. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera selalu bagi kita semua umat manusia, semua rakyat jelata Republik Indonesia. Bye bye.